Tiba-tiba kurasakan bahuku disentuh sebuah tangan. Aku semakin mempererat pejaman mata. Napas mulai memburu tak tentu. "Diva, ditunggu Leudin di belakang." Suara nenek membuat ritme napas teratur kembali. Aku membuka mata lega. "Nggih, Nek, bentar lagi." Jawabku memandangnya tajam, berharap ia tak berubah menjadi gadis itu. Nenek melirikku dengan pandangan heran. Ku balas dengan meringis saja. Hari ini buah-buahan nenek di kebun belakang mau diborong sama tengkulak buah. Ada mangga, jambu, dan belimbing. Pagi tadi aku sudah dipesan nenek untuk membantu Leudin mencatat dan mentotal karena kata nenek dia lemah soal hitung-hitungan. Maklum, dia hanya tamatan SD. Seringkali salah hitung yang kadang membuat nenek kebingungan. Namun, nenek tak pernah mempermasalahkannya. Karena bagi nenek, kebun buah ini bukan prioritas utamanya. Hanya sekedar keberuntungan saja, tumbuh dengan sendirinya. Setelah selesai, kami duduk di amben kursi panjang dari bambu. Nenek menuntun tengkulak itu ke depan meninggalkan kami berdua. Leudin mengibas-ibaskan topi capingnya di sampingku. Kulihat peluhnya menetes bercucuran. Jelas saja karena siang ini begitu terik. Dan Leudin habis memanjat sampai ke pucuk pohon yang panas. Aku menuangkan es teh yang sudah disediakan nenek di pucuk amben. Kusodorkan segelas kepadanya. Tiba-tiba ia menatapku sendu. Caping yang dipegangnya terlepas ke tanah. Ia mendekat perlahan lalu memandangku seperti penuh rindu. "Devi?" Seketika ia memeluk erat. Aku terdiam sesaat, lalu ku dorong kasar dadanya yang menempel. "Le, kurang ajar sampean." Ia menggeleng seperti tersadar lalu kaget, buru-buru ia meminta maaf. "Maaf, Neng. Aku gak sadar." Ia menunduk menahan malu, lalu bersiap berdiri. "Tunggu, Devi itu siapa, Le? Dari kemarin, Bude Risma juga panggil nama itu." Leudin terlihat selingukan seperti bingung harus menjawab apa. "Jawab, Le," tanyaku kembali. Lagi-lagi nenek datang di waktu yang tidak tepat. Aku menghela nafas kesal. "Ada apa ini?" tanyanya saat melihatku emosi. "Boten, Nek." Aku menggeleng lalu pergi meninggalkan mereka. Perlahan aku beranjak. Sesaat ku dengar obrolan mereka di belakang. Nenek seperti memarahi Leudin. Ingin aku menoleh tapi takut membuat nenek semakin marah. Tak kuhiraukan dan lurus masuk ke rumah. Saat melewati kamar Bude, aku tertegun melihat Bude berdiri menatap cermin. Kulihat ia sedang menyisir rambutnya pelan. Apa aku tidak salah lihat? Aku mendekat ke depan pintu. "Bude? Bude udah bisa berdiri. Alhamdulillah," kataku semeringah tapi ia tak menggubrisku. "Bude, sejak kapan Bude bisa berdiri?" Ia masih terdiam dan terus menyisir rambutnya di depan cermin. Aku mulai merasa aneh. Kutolehkan wajah sedikit miring untuk melihat wajah Bude di pantulan cermin. Astaga, itu bukan Bude. Kakiku mulai lemas dan ketakutan berkecamuk. Kulihat gadis itu lagi. Ingin kufokuskan mata untuk melihat wajahnya, agar tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi aku terlalu gemetar. Tanganku memegang daun pintu untuk menjaga keseimbangan. Kakiku semakin lemas, tak kuat menopang berat badan sendiri. Aku terkulai lemas di depan pintu. "Diva! Diva!" Panggilan itu menyadarkanku. Ku dengar itu suara Bude Risma. Ku toleh lagi ke depan cermin, tak ada. "Kamu kenapa sih, Va?" Panggilnya lagi. Sekarang aku bisa mendengar asal suara itu.
Dia Bude yang asli, masih berbaring di atas ranjang. Aku mencoba menstabilkan napas, kemudian bergegas berdiri mendekati Bude. Tadi aku lihat Bude di situ, kataku sambil menunjuk depan cermin. Kamu ini ada-ada aja, gak mungkinlah Bude bisa. Jawabnya heran. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku pun bertanya padanya. Bude, sebenarnya Devi itu siapa? Ia terlihat kaget sejenak lalu tersenyum. Orang tuamu dulu gak pernah cerita tentang Devi. Dia ponakan Bude juga, kesayanganku. Maksudnya? Maaf Diva, Bude belum bisa cerita banyak. Mungkin kalau waktunya sudah tepat, nenek yang akan memberitahumu. Sebenarnya aku masih penasaran dengan jawabannya, tapi aku tak bisa memaksa. Mungkin benar kata Bude, waktu yang akan menjawab. Aku harus lebih bersabar. Hari Minggu, pagi buta aku sudah terbangun dengan perasaan gembira. Karena semalam Ria mengirim pesan jika hari ini akan datang ke rumah bersama Fahri untuk rujakan. Kemarin aku memang sempat memoto mangga muda dan belimbing ranum. Lalu kukirimkan pada kontak Ria. Dia membalas dengan emotikon ngiler. Beberapa menit kemudian ia mengirimkan screenshot obrolannya dengan Fahri yang berencana main ke rumah. Aku girang bukan main, tetapi berusaha sok jaim. Ku balas chat Ria dengan emotikon marah. Dia mengirimkan stiker terbahak, lalu mengirim kata, please. Akhirnya ku jawab saja dengan oke. Selesai mandi, aku bersiap ke warung depan rumah. Mau kemana pagi begini? Tanya nenek heran sambil membawa gagang sapu. Ke warung Mbok Yati, Nek. Mau beli bahan buat rujakan. Nanti temen Diva mau kesini. Nenek mengangguk saja. Kalau rujakan di belakang saja, biar nggak perlu ngepel rumah, sarannya padaku. Nggih Nek, sekalian nanti ambil mangga muda yang masih di pohon. Anak perempuan jangan banyak tingkah, pakai galah saja, suruhnya galak. Aku terkekeh. Enggak lah Nek, ada Fahri kok, nanti biar dia yang manjat. Oh alah, ya wis. Pungkasnya lalu meneruskan kegiatan menyapu rumah. Segala yang dibutuhkan sudah kupersiapkan tanpa kurang. Tinggal menunggu jam saja di depan gazebo rumah. Berkali-kali aku melirik ponsel, menanti Ria menelpon. Tak sabar rasanya bertemu pujaan hati. Beberapa menit kemudian, samar ku dengar deru knalpot mendekat. Aku mulai sumringah, namun seketika wajahku menampilkan guratan sedih tatkala menemukan Ria dibonceng oleh Fahri. Entah hatiku terasa tergores begitu saja. Perih, Ria yang centil segera turun dari motor menggodaku. Maaf ya, pinjam bentar doang abangnya. Aku malu ternyata Ria bisa membaca isi otakku. Apaan sih? Jawabku manyun. Segera Ria memegang kedua bahuku, menatapku dengan pandangan meringis. Aku mengendihkan bahu. Lihat tuh, pipi udah kayak tomat aja, ranum banget. Rayunya lagi. Aku tergelak, tapi secepatnya menutup mulut saat Fahri menatapku. Malu, duh. Tangkap nih, seru Fahri dari atas pohon. Dengan sigap aku menangkapnya. Berkali berulang hingga terkumpul banyak belimbing. Udah banyak Ri, ganti mangga, teriakku dari bawah. Ria sedang sibuk mengulek bumbu rujak. Kulihat cabenya menggoda. Aku mulai menelan ludah. Dengan lihai ia menekan dan memutar gagang ulek. Dijilatnya sedikit, kulirik ia memonyongkan bibirnya lalu mengibaskannya. Pedas mungkin. Fahri turun dari pohon belimbing, lalu dengan cepat merangkak ke pohon mangga. Aku terkesima, udah kayak Sun Gokong aja. Aku pikir anak Pak Lurah biasanya anti kotor-kotor.
Ternyata dia berbeda. Ria datang ikut menanti di bawah pohon. Duh, pedes pak sumpah, katanya sembari menjulurkan lidah. Lah piye, wong kamu sing bikin dewe kok, kataku terkekeh. Woi, tangkap. Fahri melempar tanpa aba-aba hingga mangga meluncur agak jauh. Kami berlari mengikutinya. Mangga itu terhenti tepat di depan sebuah gundukan tanah. Aku dan Ria melongo, saling berpandangan. Di sudut atas dan bawahnya tertancap nisan yang masih baru. Terlihat pula bunga-bunga yang telah kering di atas gundukan tanah itu. Ria menggenggam tanganku. Takut. Raut mukanya yang biasa centil dan ngeselin tiba-tiba kecut dan mengkerut. Makam siapa, Fa? Tanyanya berbisik. Aku menggeleng. Hei, lama banget sih, teriak Fahri dari atas pohon. Segera aku seret Ria pergi menjauh. Dalam teriakanku, ia masih menoleh ke makam itu berulang kali sembari meringis ketakutan. Kutuntun dia duduk di atas amben. Kulihat tangannya gemetaran. Sudah, lupakan, bentakku setengah berbisik. Ia mengangguk lalu menyahut gelas di sampingnya, meneguk segelas air dengan kilat. Acara rujakan yang kuharapkan menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Fahri menjadi kacau. Karena Ria terus-menerus tegang. Berkali kuucapkan candanya hanya membuatnya tersenyum kecut saja. Garing. Kulihat Fahri jadi ikut begitu, canggung dan tak asik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Aku tidak bisa menahan, meski rasa ingin terus bersama. Maaf ya, Fa, hari ini jadi gak seru. Mungkin lain kali, ucap Ria sembari bersiap menyelipkan tas lempangnya. Aku mengangguk saja sambil tersenyum. Kupandang Ria yang memegang bahu Fahri di atas motor. Maklum, dia pendek, jadi agak kesulitan untuk naik. Aku iri. Mengapa bukan aku yang di sana? Aku ingin dekat, dengan jarak tanpa sekat seperti itu. Bahkan, kubayangkan memeluk dada bidang Fahri dari belakang. Ah, ngimpi. Kubiarkan motor itu menjauh dan hilang dari pandanganku. Sore harinya seperti biasa, aku membantu nenek mengumpulkan telur hewan unggasnya. Leudin sedang mengaduk dedak makanan unggas di depan kandang, di bawah pohon bambu yang berderet rapi dan sejuk. Aku mendekatinya. Le, tadi aku gak sengaja masuk lebih jauh ke kebun mangga nenek. Di sana aku menemukan kuburan. Punya siapa? Seketika ia menoleh dan melotot memandangku. Tangannya yang tadi memutar terhenti begitu saja. Kulihat ia menelan ludah. Ah, mungkin Neng Diva salah lihat, candanya mengada-ada. Aku menggeleng. Gak mungkin lah, Le, wong Ria aja sampai ketakutan kok. Ia mulai celingukan. Kok tadi aku gak diajak sih, Neng? Aku kan juga pengen. Dari kemarin cuman bisa ngiler metik buah, jawabnya mengalihkan obrolan dan kembali mengaduk dedak. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Aku tak bisa memaksa. Harus lebih lembut lagi sepertinya. Le, maaf, aku gak maksa. Kapanpun kalau Leudin siap, tolong beritahu aku. Hampir tiap hari aku ada yang gangguin. Dan aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan kuburan dan gadis yang bernama Devi itu. Aku cuma ingin tahu apa hubungannya denganku. Kenapa aku diteror? Apa Leudin gak kasihan sama aku? Bisa-bisa aku mati konyol karena penasaran. Kembali ia terhenti dari aktivitasnya. Hening sebentar seperti memikirkan rangkaian kata yang akan dilontarkan. Dia Devi, salah satu anggota keluarga ini, gadis yang aku cintai. Matanya mulai berkaca-kaca.
Kenapa dia dikubur di belakang kebun? Tanyaku penasaran. Ia menggeleng. Karena nenek Jamilah memang sengaja menyembunyikannya. Alisku terangkat bingung. Sudahlah Neng, maaf. Aku gak bisa meneruskan cerita ini. Takut dimarahin sama nenek. Aku sedikit lega karena mulai ada secercah harapan yang akan terungkap. Semoga segera kutemukan kejelasan yang lebih pasti. Aku mulai meninggalkan Leudin yang mulai termenung akibat pertanyaanku tadi. Aku tahu ada penyesalan dalam hatinya. Namun entah apa, malam ini aku tidur bersama nenek. Mungkin akan selamanya. Tidak. Sebelum jadi istri orang maksudnya. Aku udah gak mau tidur sendiri. Gak mau didatengin lagi sama gadis itu. Seperti biasa, nenek tidur sembari membawa sapu lidi kecil di sampingnya. Mungkin jaga-jaga bila ada tikus. Aku tertidur dengan lelap. Tapi di sepertiga malam aku terbangun karena mendengar suara nenek beriringan dengan suara kemerincing lonceng itu tadi. Aku meliriknya di sampingku. Tak ada. Di balik kelambu kulihat nenek berbicara dengan nada agak geram. Ia mengangkat sapu lidinya seperti bersiap memukul. Aku memicingkan mata mencoba mempertajam penglihatan. Hah? Gadis itu terduduk di depan nenek dengan lesu. Lalu seketika menghilang saat nenek akan memukul. Nenek berbalik dan akan membuka kelambu. Segera aku pejamkan mata kembali, pura-pura masih terlelap. Meski detak jantung berdetak tak karuan, aku mencoba setenang mungkin. Dengan hati-hati ia naik ke atas ranjang. Mungkin takut bila membangunkanku. Ia terdiam sesaat, sepertinya sedang memandangku. Tetapi aku tak berani membuka mata. Kurasakan kepalanya sudah berada di bantal, lalu memutar badan menghadap ke lambu. Kubuka mataku sedikit membuang napas kesal di belakang punggungnya. Apa maksud semua ini? Paginya aku ceritakan sedikit yang aku ketahui kepada Inayah. Ia mulai angguk-angguk. Apa kamu bisa cari suatu barang milik dia? Aku bisa membaca peristiwa seseorang lewat barang yang dia punya. Aku mulai berpikir mungkin Leudin bisa membantu. Nanti aku coba ya. Suara tengil Ria membuyarkan obrolan kami. Hai, bahas apa nih? Ikutan dong. Bahas kuburan. Jawabku sekenanya membuat ia beringsut takut. Diva udah dong. Semalam aku sampai gak bisa tidur loh. Malah aku ngimpi kamu jadi dua. Ngeri pokoknya. Teriaknya dengan nada manja. Kulihat jidat Inayah sedikit berkerut. Jangan-jangan, kata Inayah menggantung. Apa? Tanyaku dan Ria bebarengan. Aku gak mau menebak-nebak. Kamu lakuin aja apa yang aku pinta tadi, Va. Biar semua jelas. Aku mengangguk pasti. Malam ini desa ini punya hajat. Semua merasakan pesta besar kali ini. Di jalan menuju balai desa sudah banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya. Ada banyak sekali macam makanan, baju, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Riuh ramai dan penuh sesak. Lampu warna-warni menghiasi jalan, tak lupa musik koplo mengalun-alun meramaikan suasana. Di pendopo balai desa sudah terpampang layar putih raksasa. Malam ini akan ada pertunjukan wayang semalam suntuk. Meski aku tak pernah menyaksikannya, tapi aku bersemangat ingin tahu. Selama ini aku hanya mengetahui kisah wayang lewat tulisan dan cerita saja. Jadi ini pengalaman pertamaku. Aku, Ria, dan Fahri sudah janjian mau nonton bareng. Duh, deg-degan banget pokoknya. Ria sudah janji bakal bikin aku lebih dekat dengannya. Katanya sebagai ganti hari kemarin itu. Aku tersipu. Fahri mengajak kami duduk di bangku paling atas. Ya,
Sengaja bangku ditata menurun ke bawah layaknya gedung bioskop, agar semua bisa menikmati tanpa perlu takut tak kelihatan. Fahri memilih bangku pojok yang jarang dipilih orang, karena semua memilih berdesakan di bangku paling depan. Mungkin ingin suasana lebih privat denganku. Duh, makin deg-degan. Fahri dan Ria berpamit saat Pak Lurah, ayah Fahri, memberikan sedikit pidato. Katanya mereka mau beli cemilan dan minuman karena acaranya bakal lama. Aku mengangguk memandang Pak Lurah yang didampingi wanita cantik di sebelahnya. Mungkin itu Bu Lurah, dilihat dari setelan batik yang digunakan couple keduanya. Rambutnya diikat ke atas menyerupai sanggul kecil, dan jambulnya tinggi menjulang cetar ulala membahana. Ayahnya gagah dengan kumis agak tebal melingkari bibir. Kulihat Fahri lebih mirip dengan perawakan ibunya, hidung mancung dan bibir tipis. Beda dengan bibir Pak Lurah yang agak tebal. Entah apa yang disampaikan beliau, aku agak malas dengan basa-basi. Tiba-tiba angin berembus dingin menerpaku. Sepertinya angin itu datang dari pohon beringin raksasa di pojok kiri. Beberapa meter, aku menoleh. Seketika, aku berjingkat melihat penampakan gadis itu duduk di pojok, masih menggunakan gaun tidur lusuh yang sama.